Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiawati. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial yang berjudul Pasar Oligopoli. Pasar oligopoli merupakan di mana didominasi oleh pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Contohnya seperti industri motor, industri mobil, kayak industri kendaraan dan jasa penerbangan dan lain-lainnya. Produsen dapat diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan produk jasa. Nah, pasar oligopoli ini terdiri dari beberapa produsen, 2 sampai 5 produsen. Nah, sedangkan ketika memiliki 2 produsen atau 5 produsen ini disebut duopoli. Selanjutnya, karakter oligopoli pasar. 1. Dijalankan 2 produsen atau lebih. Nah, jenis ini itu disebut dengan persaingan tidak sempurna karena disebabkan jumlah produsen yang menjual produk dagang itu sedikit. Tentu beda dengan teknologi yang jumlahnya banyak, sehingga persaingan juga akan lebih maksimal. 2. Produk yang dijual homogen saling menggantikan. Nah, contohnya seperti produk rokok gitu kan, dimana produk ini dijual hanya satu rokok, tetapi variasinya itu kan banyak. Nah, selain itu rokok juga dianggap tidak laris di pasaran, bisa digantikan oleh rokok yang lainnya gitu kan. Karena alasan inilah produk rokok disebut produk yang dipasarkan di pasar jenis ini. Terus 3 itu kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Jadi pihak produsen cabang ini hanya menjalankan saja gitu kebijakan tersebut yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya, yaitu penarikan produk lama dan digantikan oleh produk yang baru. Nah, termasuk juga pergantian fungsi harga dan rasa produk. 4. Harga barang di pasar relatif sama. Nah, sekalipun ada perbedaan selisihnya gitu ya, nggak terlalu besar. Contohnya seperti sabun, harga sabun misalkan merek Lux, sabun Lux ini di toko tersebut harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun Lux yang sama gitu di toko Barokah misalkan. Nah, ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama gitu kan, sehingga produsen yang di bawahnya itu akan menyesuaikan dengan harga tersebut. Nah, walaupun di perusahaannya itu harga sabunnya segitu, misalkan harga sabunnya segitu kan, nah nanti si penjual-penjual tokonya ini walaupun berbeda gitu akan menjual harga yang sama ataupun berbeda sedikit. Seperti di toko A itu menjual sabun Lux itu dengan harga 3.500, tapi kalau misalkan di toko B ini dia menjual 4.000 gitu, walaupun selisihnya berbeda kan. Nah, selanjutnya produsen baru kesulitan masuk pasar oligopoli. Nah, karena produsen yang lama itu sudah eksis gitu kan dengan cara memasarkan harga di pasar tersebut agar konsumen tidak berpindah, ya akan mempertahankan penjualannya gitu. Sedangkan produsen baru kan tentunya sudah tidak akan bisa mengejar eksistensi yang penjual yang udah ada di situ gitu kan. Kalau misalkan ada penjual yang baru gitu, akan kalah dengan penjual yang sudah ada, karena yang
penjual yang sudah ada ini sudah hatam gitu, bagaimana cara menjual produk tersebut. Selanjutnya itu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Nah, karena produk yang dipasarkan itu homogen dengan jumlah produsen yang sedikit, jadi dikhawatirkan jika sosialisasi pasar ini tidak dilakukan dengan baik gitu, dengan rutin gitu kan. Nah, konsumen itu akan berpindah ke produk lain gitu kan. Nah, maka sebagai produsen maksudnya harus promosi atau mempunyai strategi marketing gitu yang baik, perlu untuk dijalankan dengan baik. Kan ketika tidak ada strategi marketing yang tidak baik gitu, tidak akan menjalankan penjualan yang maksimal. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar oligopoli. Satu, pasar oligopoli murni atau homogen. Dalam pasar oligopoli homogen, barang yang dipasarkan hanya memiliki satu macam gitu kan, tetapi memiliki banyak pilihan atau banyak varian. Seperti contohnya kayak tadi rokok gitu, memiliki satu macam tetapi variannya itu banyak kan. Nah, perbedaan harga antara satu produk dan produk lainnya juga tidak terlalu jauh gitu kan, seperti sabun tadi yang di toko A itu misalkan sabun Lux harga 3.000 dan yang di toko B gitu harganya 3.500, walaupun harganya itu cuma beda sedikit gitu kan. Nah, dua, pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu maksudnya itu jenis pasar yang menjual barang hanya satu macam, tetapi barangnya tidak perlu menyesuaikan gitu dengan harga produsen yang lainnya. Jadi perbedaan itu perbedaan harganya itu cukup terasa gitu di antara oligopoli terdiferensiasi ini ya. Contohnya seperti produk elektronik gitu, seperti smartphone kan, produsen smartphone itu tidak perlu banyak gitu, tetapi konsumennya ada banyak sekali. Meskipun produk yang dijual hanya smartphone, tetapi harganya cukup berbeda gitu antara satu produsen dan produsen lainnya ya. Seperti harga iPhone 5s misalkan di toko A ini 3 juta, nah di toko B 3.500.000 misalnya. Terus ketiga itu pasar oligopoli non kolusi. Nah, maksudnya dari oligopoli non kolusi ini, jika ada produsen yang ingin memainkan harga, maka perlu melihat gitu kan perkembangan produsen lainnya gitu. Sebagai kompetitor kan tujuannya itu adalah agar tetap berkembang gitu kan, dan produsen lain tidak dapat mengikuti jejaknya kan. Nah, keempat, pasar oligopoli kolusi. Nah, berbanding balik dengan yang non kolusi kan. Maksudnya itu merupakan pasar di mana para produsen ini bekerja sama gitu ketika mereka akan menaikkan harga produk atau tetap membiarkan harganya. Nah, jadi misalkan di toko smartphone menjual suatu handphone gitu kan, misalkan iPhone. Nah, dengan toko lainnya gitu harus sama harganya. Jadi ada antar bekerja sama dari toko A dan toko B agar menjual produk tersebut harganya sama. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Nah, kelebihannya itu kan pengembangan produk diimbangi oleh iptek. Kelebihan ini kan mendorong inovasi dan perkembangan gitu teknologi pada industri perusahaan. Nah, perusahaan ini kan mengharapkan keuntungan lebih gitu dan berupaya kayak menekankan
persaingan. Nah, perusahaan harus melakukan pengembangan teknologi gitu kan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang ada. Ya seperti misalkan toko smartphone gitu kan. Nah, harus mempunyai kayak misalkan e-commerce, kayak menjual di Shopee, agar usaha perusahaan tersebut gitu, usaha tersebut agar banyak yang diminati oleh orang lain, dan masyarakat juga akan lebih mudah gitu membeli produk tersebut. Kedua, penjual itu leluasa menentukan harga gitu kan. Jadi perusahaan itu dapat mengendalikan harga karena jumlah penjualnya itu kan sedikit kan. Pada saat perusahaan dalam oligopoli melakukan perang gitu kan, perang harga, maka yang diuntungkan itu pihak konsumen, dan perusahaan yang memberikan harga, jumlah, dan kualitas yang baik gitu kan dapat menguasai pasar dan bisa bertahan gitu kan di pasar persaingan oligopoli. Selanjutnya itu ada kekurangan oligopoli pasar kan. Nah, tingkat tingkat efisiensi itu rendah kan. Nah, dalam persaingan oligopoli ini kan tidak ada efisiensi dalam menggunakan sumber daya, sehingga perusahaan itu akan mencapai titik titik marginal yang sama dengan harganya gitu kan. Kedua, produsen baru itu sulit masuk. Nah, hal ini itu kan pasti terjadi ya, karena produsen yang sudah ada gitu kan bersaing dengan harga, sehingga produsen yang baru itu kan sulit masuk gitu. Produsen akan kesulitan bersaing dengan produsen yang sudah ada. Apalagi persaingan antara produsen juga sangat ketat kan. Ketika ada produsen atau pengusaha baru gitu yang menjual di pasar oligopoli ini gitu, dengan cara pasar oligopoli ini akan kalah gitu dengan produsen yang sudah ada atau yang sudah lama gitu, karena produsen yang sudah lama itu udah mampu, udah paham untuk persaingan harga dan menjual produk tersebut. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi